Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wahyu Uswatun Hasanah, mahasiswi PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 25426731837 pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025. Insya Allah akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 6 SD Integral Hidayatullah Palangkaraya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua sehat ya. Baiklah, semoga hari ini lebih semangat daripada hari kemarin. Baiklah anak-anakku semua, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Aida dipimpin. Siap, Allahu Akbar. Atas gerakan citaku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqriq bihi lisani washrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, sebelumnya Ustazah akan absen. Aida, Akila, Nisa, Zakira, Naja, Adeva, Naswa, Novita, Zafira, Nauro, Khalifah, hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Ustazah mau tanya, sebelum berangkat sekolah tadi apa saja yang sudah kalian lakukan? Kebaikan yang kalian lakukan sebelum berangkat sekolah? Pamit sama orang tua, apa lagi? Salim sama orang tua. Sudah sarapan? Sudah. Terus sudah menyapu rumah? Sudah. Yaitu sesuatu yang baik untuk dilakukan. Baiklah, sebelumnya untuk lebih fokus
Ustazah mau tes kefokusannya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1, 2, 2, 1, 0. Oke, sudah fokus. Terima kasih semuanya. Sudah fokus, berarti sudah siap belajar. Kesepakatan kita pada pembelajaran hari ini, apa yang harus kalian lakukan ketika guru sedang menjelaskan, yaitu mendengarkan. Kemudian ketika ada teman ketika guru bertanya, kalian harus menjawab. Selanjutnya, ketika ada yang sedang berdiskusi, kalian harus kerjasama. Oke. Kemudian ketika ada teman yang presentasi, mendengarkan. Nah, kemarin kita sudah pada pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Sekarang kita masuk pada materi hukum halal dan haram. Nah, kenapa ya ada makanan yang boleh kita makan dan ada yang tidak boleh? Ya, karena itu tadi ada makanan halal dan makanan haram. Bagaimana cara kita untuk tahu kalau makanan kemasan yang kita beli di warung itu halal? Bagaimana caranya kita mengetahui? Ada label halalnya. Kemudian menurut kalian makan apa aja yang paling sering menimbulkan masalah kehalalan di sekitar kita? Iya, bisa jadi. Nah, topik kita pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, ya nanti melalui kegiatan kita menyimak sebuah video, nanti Ustazah akan tampilkan video dan tanya jawab. Nah, jadi kalian nanti bisa menganalisis jenis-jenis makanan halal dan haram dengan tepat. Kemudian nanti Ustazah juga memberikan lembar kerja. Kalian bisa berkelompok, kemudian mengategorikan bagaimana jenis-jenis makanan halal dan makanan yang haram dengan tepat. Nah, nanti juga ada presentasi. Dan yang terakhir nanti melalui presentasi kalian menunjukkan hasil diskusi kalian dengan tepat. Siap ya? Siap. Oke. Ustazah akan menampilkan sebuah video tentang makanan halal dan haram. Yang pentingnya silahkan dicatat. Nanti Ustazah akan memberikan pertanyaan. Apa sih maksudnya makanan halal dan haram? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Makanan halal adalah makanan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi. Dasar hukum halal dan haram ada tiga. Pertama adalah Al-Quran sebagai sumber utama, yang kedua hadis, dan yang ketiga ijma ulama. Ada dua sebab makanan halal dan haram. Yang pertama adalah asal, dan yang kedua pada proses
ingin pembahasan tersebut dengan cukup membuat makanan dapat mengurangi kesehatan. Mengenai halal yang terbaik dan juga faedah baik pada kesehatan. Makanan halal memang untuk dikonsumsi salah satu media untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain berpengaruh kepada tubuh, makanan juga berpengaruh kepada kehidupan sosial. Yakni, media sosial berpengaruh terhadap tren makanan. Lalu, untuk makanan yang beragam di media sosial tentunya jelas status halalnya. Bagaimana cara menerapkan kebiasaan mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ada kesadaran memilih makanan. Seorang muslim harus memiliki kesadaran terkait pentingnya memilih makanan halal untuk dikonsumsi. Yang kedua, bersikap kritis. Berarti dalam mencek status kehalalan makanan sebelum dikonsumsi. Pemerintah sudah mengeluarkan Muhammad 33 tahun 2011 tentang jaminan produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang bekerjasama dengan EU. BPJPH adalah lembaga yang berwenang menerbitkan dan mencuri produk halal pada produk. BPJPH akan mengkonsumsi makanan halal. Alhamdulillah, sebenarnya sampai kali ini, ekonomi tulis untuk mengetahui pemahaman hamba terkait materi makanan halal dan haram. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, sudah dicatat poin-poin pentingnya. Sudah dipahami? Sudah paham? Sekarang Ustazah mau bertanya, yang bisa menjawab silahkan angkat tangan ya. Dari video yang sudah kalian tonton tadi, pertanyaan pertama yaitu apa itu makanan halal dan haram? Angkat tangan yang bisa jawab. Naura? Oke, terima kasih Naura, jawabannya sangat tepat. Selanjutnya, pertanyaan kedua, siapa yang bisa menjawab silahkan angkat tangan ya. Apa saja dasar hukum halal dan haram? Ada yang bisa menjawab? Oke, angkat tangan. Sebutkan namanya, Zafira. Ya. Oke, terima kasih Zafira. Jawabannya sangat tepat. Pertanyaan ketiga, selanjutnya, apa sebab-sebab makanan menjadi haram? Yang tahu jawabannya angkat tangan. Sebab-sebab makanan menjadi haram. Aida bisa? Oke, terima kasih. Jawabannya sangat tepat. Pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Apa saja contoh makanan yang diharamkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3? Nisa? Oke, terima kasih semuanya. Berarti semuanya sudah fokus, sudah memperhatikan, dan sudah menyimak tayangan video yang Ustazah putar barusan. Baiklah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan lebih lanjut tentang makanan. Sekarang Ustazah akan menjelaskan lebih lanjut tentang ketentuan makanan halal dan haram. Nah, apa itu halal dan haram? Jadi halal itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah, jadi sesuatu yang diizinkan dan sesuai dengan syariat Islam. Karena dia membawa kebaikan dan keberkahan. Kemudian yang kedua, apa itu haram? Haram itu sesuatu yang dilarang. Kenapa dia dilarang oleh syariat Islam? Karena dia membawa keburukan atau bahaya jika kita konsumsi. Kemudian yang terakhir adalah sumber hukumnya. Sumber hukum dari ketentuan makanan halal dan haram, sumber hukum yang utama adalah bersumber dari Al-Quran. Kemudian dari hadis Nabi Muhammad. Dan yang terakhir adalah semua fatwa ulama. Nah, selanjutnya, pentingnya makanan halal bagi muslim. Kenapa ya? Makanan halal itu penting bagi muslim.
Nah, karena yang pertama kesehatan jasmani dan rohani, untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kenapa? Karena mengkonsumsi makanan halal itu menjaga apa? Menjaga tubuh dan jiwa dari hal-hal yang kotor dan merusak. Nah, ketaatan kepada Allah. Jadi Allah kan sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ini haram, ini halal. Jadi kita harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Jadi itu merupakan bentuk kepatuhan dan ketaatan kita menghindari yang halal dan yang haram. Kemudian sebagai apa? Sebagai identitas kita sebagai seorang muslim. Nah, untuk membedakan kita sebagai seorang muslim. Selanjutnya, contoh makanan halal. Nah, makanan halal itu meliputi berbagai jenis pangan yang alami dan diolah sesuai syariat. Nah, yang pertama buah-buahan dan sayuran. Jadi semua jenis buah-buahan dan sayur-sayuran dan biji-bijian segar tanpa pengelolaan masih asli ya, kayak buah anggur belum diolah, buah apel, jagung, semua jenis buah-buahan, semua jenis sayur-sayuran, bayam, kangkung yang masih asli itu adalah makanan yang halal. Nah, kemudian produk hewani lainnya seperti susu, telur, ikan laut yang murni itu umumnya adalah halal, asalkan tidak terkontaminasi bahan-bahan yang haram. Selanjutnya daging halal seperti daging sapi, ayam, kambing yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Jadi ada caranya juga. Kemudian air dan minuman segar, air bersih dan minuman non-alkohol. Nah, jadi bukan yang alkohol ya, tanpa bahan tambahan yang diharamkan. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh makanan halal dari buah-buahan, kemudian produk hewani, daging, serta air dan minuman segar yang belum tercampur oleh bahan-bahan lain yang masih asli. Itu adalah contoh makanan dan minuman yang halal. Nah, selanjutnya contoh makanan haram. Nah, makanan haram adalah makanan yang apa? Dilarang tegas dalam Islam karena alasan yang pertama kesehatan, kemudian moral dan spiritual. Nah, apa yang haram? Daging babi dan turunannya. Daging babi serta semua produk olahannya, ada sosis ya. Sosis dibuat dari babi, itu haram atau halal? Haram karena turunannya dari hewan babi. Kemudian minyak babi juga haram karena dari turunannya babi. Kemudian selanjutnya minuman beralkohol. Minuman beralkohol juga haram karena mengandung alkohol. Yang ketiga, darah dan bangkai. Nah, darah yang mengalir dan hewan yang mati tanpa disembelih sesuai syariat Islam, maka dia menjadi makanan yang haram. Memotong hewan tanpa syariat Islam itu tidak diperbolehkan. Kemudian hewan buas dan pemangsa. Hewan bertaring seperti apa? Seperti anjing, kemudian kucing, apalagi singa, serta burung yang berkuku tajam seperti apa? Elang dan raja wali. Nah, sekarang Ustazah kita lanjut berbagi kelompok. Jadi kelompoknya Ustazah mau kasih tugas. Kelompoknya hitungan dari Naurah 1, 2, 3, 4, 5 sampai Nisa
dari Jakira 1, 2, 3, 4, 5 sampai Sinaja. Kemudian sampingan ayah 1, 2, 3, 4, 5. Dipisah mejanya. Kita buat kelompok. Jadi mejanya bisa 2 sama 1. Ya, mulai dari sekarang. Ini sudah membentuk kelompok. Kelompok 1 yang mana? 1, 2, 3 yang di belakang ya. Oke, kita akan berdiskusi di setiap kelompok. Ustazah akan bagikan karton, kemudian lem, dan ada gambar yang akan kalian susun. Gunting sudah bawa masing-masing ya. Oke. Untuk kelompok ini